komunikasi, harmoni. Welcome back with Ngopikes, Ngobrol HMPS KPI Podcast. Gimana nih suasana hati kalian? Semoga Friendscom stay happy buat dengerin Ngopikes di episode kali ini. So, stay tune and stay listen. Hai Friendscom, welcome back di Ngopikes, Ngobrol HMPS KPI Podcast. Baik lagi nih sama aku, Suci, yang bakal nemenin kalian di episode 28. BTW, di episode 28 ini, kali ini kita bakalan membahas tema event yang terdekat di HMPS KPI ini. Aku kali ini kedatangan sama orang yang paling terpenting gitu kayaknya di event ini. Boleh dong kenalan Mas dengan Mas siapa? Halo Friendscom, aku Rian, nama lengkapku Rian Hidayat. Sebenarnya nggak penting-penting amat sih. Lu merendah buat meroket ya, Friendscom? Enggak, ya cuma ikut serta aja dalam event ini. Oke. Nah, boleh nggak sih Mas dijelasin emang event yang terdekat di HMPS KPI itu apa sih? Event yang terdekat ini itu serangkaian dari KPS Day. Oke. Yang pertama ada opening of KPS Day. Di situ ada competition of KPS Day. Di mana di competition of KPS Day itu ada dua event di dalamnya. Yang pertama ada competition of KPS Day dan talkshow perfilman of KPS Day. Berarti competition of KPS Day itu lomba ya. Berarti dalam satu bulan itu sekaligus dua event. Wow, keren. Nah, ngomong-ngomong soal perfilman, menurut Mas Rian tuh film tuh apa sih? Film ya? Kalau menurut aku sih film itu sebuah cerita visual yang digambarkan dalam bentuk video yang menceritakan sebuah kisah atau perjalanan hidup seseorang sih. Oke. Nah, biasanya film itu kan juga genrenya banyak kan Mas, kayak romance, horror, action. Kalau Mas Rian sendiri tuh sukanya genre apa? Aduh, kalau aku sendiri sih lebih suka ke film horor sebenarnya. Oh, berarti yang horor terbaru ini nonton nggak? Apa tuh yang paling baru? Pina itu loh. Iya, pastinya nonton dong. Sendiri? Enggak dong, sama teman-teman. Oh, temen guys. Iya. Tapi kalau role model aktor yang menginspirasi Mas Rian buat masuk ke dunia film perfilman itu siapa Mas? Boleh lah diceritain. Soalnya Mas Rian tuh kayaknya cocok deh buat masuk ke dunia broadcast. Aduh. Apalagi Mas Rian tuh emang anak broadcasting kan? Kalau aku sih siapa ya? Ada beberapa sih kalau aku yang jadiin motivasi dalam dunia perfilman itu. Yang pertama ada aktor Nicholas Saputra, yang kedua ada Reza Radian. Kalau di horor-horor sih biasanya siapa ya? Siapa ya? Aku juga kurang tahu sih kalau horor. Nggak suka. Yang pastinya yang dua itu sih yang familiar, Ya, betul, yang legend juga. jadi motivator di dalam perfilman. Kalau di horor sih masih banyak juga. Oke. Kan tadi kita tuh udah sharing-sharing dikit dari pengalamannya Mas Rian soal perfilman ini. Nah, mengingat bulan Mei ini kita tuh bakal ngadain event terdekat di HMPS KPI. Nah, ayo dong kita mengulik lebih dalam lagi nih eventnya tuh gimana, bakal bahas apa. Nah, yang pertama, Mas Rian boleh dong jelasin dulu ke Friendscom, event ini tuh bakalan ngadain apa? Talkshow-nya tuh ngapain, lombanya tuh apa aja? Oke. Boleh aku jelasin ya? Boleh banget dong. Event ini tuh sebenarnya serangkaian dari KPS Day. Nah, competition of KPS Day itu ada dua event. Yang pertama lomba-lomba dan yang kedua ada talkshow. Dalam rangka untuk opening dalam serangkaian KPS Day. Ini mau ngobrol bicara tentang apa dulu nih? Mau lomba dulu deh, apa boleh deh. talkshow? Oke. Kalau event lomba ini dari
HMPS yang jelas. Namanya Competition of KPSD. Di mana di situ ada beberapa cabang lomba yang berkaitan dengan dunia perfilman, dunia komunikasi, dan dunia media. Yang pertama ada lomba essay. Yang kedua ada lomba short movie, dan yang ketiga ada news anchor. Nah, untuk 3 lomba ini kan berkaitan sekali sama anak-anak komunikasi kan ya? Betul. Yang pertama ada essay. Essay ini kita buka buat umum. Sebenarnya buat lomba semuanya itu buat umum. Jadi siapa aja boleh ikut. Kita pastinya setiap lombanya juga ada ketentuan-ketentuan masing-masing, dan juga benefit yang didapat pasti ada setiap lombanya. Jadi buat Friendscom yang punya potensi di setiap lomba itu boleh banget nih daftar. Terus kalau soal talkshow-nya Mas? Talkshow-nya ini membahas dengan tema talkshow perfilman. Dengan tema apa sih temanya kemarin? Lupa ya. Ya guys, pokoknya itu talkshow perfilmannya itu tentang film. Kalau Serian nih. Kalau talkshow perfilman itu temanya tentang literasi budaya. Apa sih, lupa aku. Ya pokoknya tentang itu guys. Maknanya tuh dia membahas budaya di balik layar gitulah. Ya nggak sih Mas? Soalnya itu temanya bahasa Inggris. Kita itu ilat Jawa. Nah, udah kan ngejelasin soal talkshow tadi? Belum sih, masih dari lomba kan, masih di talkshow perfilmannya kan. Belum jelasin di dalamnya nanti ada apa aja. Oke deh, langsung aja jelasin Mas. Oke, langsung jelasin aja ya. Langsung aja biar cepat, karena mengingat. Di talkshow perfilman ini kita sebenarnya talkshow ini kita buat buat ngasih reward, buat ngasih penghargaan yang menang-menang, yang juara-juara pada perlombaan 3 cabang tadi. Nah, yang menang tadi kita tampilkan, kita kasih reward pada event talkshow. Jadi apapun lombanya yang diikuti, yang menang kita tampilkan dan kita bahas di talkshow tersebut. Tapi nggak cuman penayangan itu, tapi kita juga menghadirkan pemateri. Siapa tuh kalau kita boleh nggak sih disupil? Siapa nih ya pematerinya ya? Siapa nih? Apakah sutradara terkenal atau siapa? Kalau aku sendiri boleh nggak jadi pemateri? Boleh banget. ACC tum besok tum. Aduh, belum bisa apa-apa. Kalau talkshow ini yang tadi yang udah dijelasin, menampilkan beberapa film yang dari juara lomba, dan juga ada materi-materi dari pemateri yang sangat wow sekali ya, keren ya Pak. Siapa dia? Dia pernah jadi Astrada film KKN di Desa Penari. Di film series Pertaruhan, tahu kan? Tahu action. Dan sama Waktu Maghrib. Itu kan sih genrenya horor-horor semua. Iya, itu enggak sih namanya Mas Hasan. Hasan siapa yo? Iya Mas Hasan, udah gitu deh. Keren tuh. Wah, iya bener, keren banget tuh. Makanya kalau mau ketemu sama orang-orang keren kayak Mas Hasan, ikut talkshow lah. Iya, di Friendscom harus banget kalian catat tanggalnya. Tapi tuh seberapa besar kemungkinan sih Mas Rian tuh merekomendasikan event ini ke Friendscom? Kayak kenapa sih gue harus ikut nih event? Wih, yang jelas harus dong. Soalnya event ini ya menunjang kita, juga memberikan pengalaman yang sangat baik buat Friendscom semua. Yang jelas dalam dunia komunikasi lebih menjurus ke broadcasting itu pastinya
penting untuk ikut serta dalam event ini, baik lomba ataupun talkshow-nya, buat bekal di mana nanti kalau Pas penjurusan ya. kalau udah waktunya penjurusan, kalau udah waktunya terjun ke lapangan, kita udah punya bekal dari Dia punya gambaran gitu kita. itu. Oke. Nah kan banyak nih sebenarnya tuh event-event di luar sana tuh yang ngebahas soal perfilman juga. Tapi kenapa Friendscom tuh salah satunya harus ikut event talkshow ini? Yang jelas kalau harus ikut sih harus. Ya tadi kita balik ke awal. Yang pertama buat bekal. Kalau Friendscom ingin mendalami banget, ingin dapat ilmunya banget, pastinya harus ikut event-event seperti talkshow perfilman kayak gini ya. Tuh. Apalagi kan ini masih di ranah kampus ya, jadi masih deket, masih dijangkau lah buat Betul. Friendscom. Kita gak boleh yang namanya harus mengandalkan cuman di dunia perkuliahan, cuman belajar Iya, di bener mata kuliah banget. doang. Kan kita juga harus belajar di event-event seperti talkshow, Tuh. workshop dan yang lain-lain. Relasi ya, kita harus cari banyak relasi. Nah, boleh nggak sih Mas di-spill elemen acaranya itu tuh yang paling favorit tuh di yang bagian apa? Atau enggak kayak puncaknya event ini tuh bakal ada apa sih? Terus bisalah diceritain ke Friendscom. Kalau elemen atau acara yang paling favoritnya itu pastinya di puncak KPSD. Tapi kalau di event ini tersendiri itu yang paling favorit itu kan di talkshow. Yang jelas di talkshow kan ada 2 event, serangkaian lomba dan talkshow. Nah nanti di talkshow kan pasti akan meriah, pasti akan favorit banget buat semuanya. Karena gimana, di situ kan ada penampilan-penampilan atau penayangan film-film dari juara, dan Iya, juga ada benar. delegasi juga. Dan yang paling wow lagi kan ada juga pemateri yang sangat Iya, bagus benar, tadi kan. Mas Hasan tadi. Terus abis Friendscom join event ini tuh mereka bakalan dapat benefit apa aja? Kalau benefit sih banyak, dari yang bentuk sertif, ada bentuk pengalaman dan juga bekal buat dia juga. Sama bonusnya bisa ketemu sama Mas Rian Friendscom. Enggak sih, aku mau sembunyi nanti. Gak boleh kan nanti dia tuh sambutan loh guys. Enggak Tunggu lah, aja ya. enggak terlalu Makanya harus penting mah banget itu. Penting. Kalau dari Mas Rian sendiri nih ada tips gak sih buat anak muda yang minat masuk ke dunia perfilman tuh langkah awalnya harus gimana? Kayak yang sebenarnya kayak aku gini nih, aku tuh pengen deh besok masuk broadcast. Tapi apa yang harus aku bawa kalau misalnya nggak punya skill? Kalau tips buat yang anak-anak muda yang minat ya, yang mau masuk ke dunia perfilman itu, sebenarnya kalau aku sendiri kalau dibilang sudah masuk ke dunia perfilman juga belum, masih di awal-awal. Nah kalau tipsnya itu kita masuk di penjurusan broadcast kayak gitu, di teknisi di perfilman itu, kalau nggak punya basic ya pertama kita tekun dulu, punya keinginan dan juga punya niat yang benar-benar kuat untuk bisa mendalami dunia perfilman juga. Tapi menurut Mas Rian itu dunia perfilman pekerjaan yang susah nggak sih? Susah bagi yang nggak suka, iya kan? Iya Pasti sih. susah bagi yang nggak suka. Kalau kita suka sama pekerjaan kayak gitu, kita seneng, kita ikhlas melakukannya, pastinya kita Masya Allah. pastinya kita enjoy aja menjalaninya. Iya, betul. Oke, terakhir nih ya Mas Rian. Ayo dong kasih info ke Friendscom tuh gimana cara pembayarannya, terus sampai kapan timelinenya, biar Friendscom tuh nggak ketinggalan sama infonya. Apalagi ini tuh baru pembukaan loh Friendscom, event-event HMPS KPI. Jadi harus banget meriahin event-eventnya kita. Yuk Mas Rian. Oke. Buat Friendscom di mana saja berada, mau ngasih tahu nih buat
alur pendaftaran buat Competition of KPSD baik lomba ataupun talkshow-nya. Untuk Competition of KPSD ini kita buka buat umum pada tanggal 7 sampai 25 Mei 2024 dan nanti akan kita seleksi, akan kita nilai karya-karyanya pada tanggal 26 sampai 27 dan pengumuman lombanya nanti kita umumkan ketika tanggal 28. Iya, ketika talkshow. Nah, tadi udah disampaikan beberapa cabang lombanya, ada esai, short movie, dan news anchor. Nah, benefitnya apa saja? Di situ ada sertifikat, uang pembinaan, dan juga piagam bagi pemenangnya. Kita ambil juara 1 dan 2. Nah, untuk pembayaran pendaftaran Competition of KPSD, kita buka 3 alur. Yang pertama ada di rekening, yang kedua ada di dana, dan yang ketiga COD. Di mana COD-nya? Nah, buat yang mau COD bisa di Perpustakaan Utama UIN Raden Mas Said Surakarta. Bisa langsung hubungin aku, Suci ya. Ingat-ingat. Itu ya. Oke. Nah, untuk teknis lombanya itu online. Berarti Nanti, semua dikirim online. Iya, nanti dikirim online. Nanti ada link pendaftarannya. Kalau mau kepo-kepo tentang lomba atau talkshow-nya nanti bisa hubungin Suci atau Mas Rian, atau langsung ke IG-nya HMPS KPI UIN RMS dan KPSD. Untuk for more information-nya bisa hubungin nomor Nana dan aku, Suci lagi. Pokoknya Suci, semuanya Suci ya. Iya. Aku siap membalas chat kalian dengan cepat, tidak seperti Mas Rian, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk talkshow perfilman kita buka pada sama tanggal 7 Mei sampai tanggal 28 Mei. Untuk pelaksanaannya kita dilaksanakan pada hari Rabu 29 Mei 2024. Nah, untuk alur pendaftarannya kurang lebih sama lomba. Kita ngisi link, nanti terus kita pilih payment pendaftarannya. Payment pendaftarannya ada 3 tadi. Iya. Dan juga mengirim bukti pembayaran juga. Ya, betul. Untuk benefit dari talkshow ini sebenarnya banyak sekali. Iya, friends. Tapi yang jelas banget. Kita dapat pengalaman dan relasi, ilmu perfilman, sertifikat. Yang jelas snack ya, snack pasti ada ya. Pasti ada dong. Dan juga makan siang. Oke. Itu sih dari talkshow perfilman. Oke, keren banget ya HMPS KPI ini. Masa 1 bulan dia tuh langsung 2 event. Keren. Terakhir nih, aku mau minta closing statement dari Mas Rian. Ayo Mas Rian, kita kasih ke Friendscom closing statementmu, keluarkan. Buat semuanya, buat Friendscom, lebih ke pesan ya. Boleh. Closing statement dari aku, tetap semangat, terus jalani apa yang kamu sukai, tetap tekun dalam menjalankan semua apa yang menjadi kewajiban pada kalian semua. Terus apalagi ya, banyak sih sebenarnya. Mau bilang apa ya, rajin kuliah juga. Dari yang sekolah dan juga jangan lupa juga daftar ke daftarnya itu yang paling penting, daftar ke event kita tunggu. Boleh juga besok kalau ada di sana minta foto. Nggak usah lah. Suka gitu dia. Oke, di penghujung podcast kali ini buat Friendscom, see you. Kalau kamu cara anak hukum, aku mundur.
Tapi kalau kamu cari anak komunikasi, aku maju paling depan. Ngopikes siap mengisi hari-harimu. So, nantikan episode selanjutnya.